Nah, kemudian kabar keislaman Bilal ini tersebar ke seluruh negeri waktu itu. Sampai pada akhirnya berita tersebut sampailah ke telinga tuannya si Umayyah bin Khalaf tadi guys. Nah, di saat inilah Bilal pun akhirnya disiksa oleh Umayyah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini aku mau menceritakan seorang hamba sahaya yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan selain diangkat derajatnya menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau juga menjadi manusia pertama yang mengumandangkan azan di dunia ini guys. Siapa lagi kalau bukan Bilal bin Rabah. Kisah beliau ini bisa dibilang mengharukan ya guys. Gimana enggak? Beliau merupakan salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Di saat semua orang mungkin merindukan surga, ini malah surga itu yang merindukan beliau. Masya Allah. Malah pernah ada ya guys, riwayat yang mengatakan bagaimana kedua kaki Bilal bin Rabah masih bisa menopang tubuhnya setelah meraih berita gembira tersebut untuk berjalan di muka bumi di antara manusia, setelah beliau mendapatkan jaminan surga. Padahal sebelumnya beliau hanya hamba sahaya aja guys, tetapi beliau sudah menjadi orang yang terkenal di muka bumi, bahkan di langit juga. Sampai-sampai surga pun merindukan beliau. Masya Allah. Banyak orang dari kalangan elit, para pemilik kedudukan kekuasaan dan kekayaan tidak mendapatkan 1/10 dari kemuliaan abadi yang telah diraih oleh Bilal bin Rabah. Bahkan banyak ya kan guys, para pahlawan sejarah yang tidak meraih sebagian ketenaran sejarah yang telah diraih oleh Bilal ini guys. Kulitnya yang legam dan nasabnya yang dianggap rendah dan remeh di mata manusia tidak dapat menghalangi beliau untuk dapat dirindukan surga. Dan oke guys, jadi yang penasaran sama kisah lengkapnya ditonton terus video ini ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bantu aku untuk membangun channel ini menjadi channel yang lebih baik. Terima kasih. Oke guys, jadi Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir di sebuah daerah yang bernama Asarah, sebuah lingkungan di kota suci Madinah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Nah, ayah beliau bernama Rabah guys, seorang budak, sedangkan ibunya bernama Hamamah, juga seorang budak wanita yang berkulit hitam milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh guys, sahabat Abu Jahal yang merupakan seorang tokoh penting di kaum Quraisy. Pokoknya termasuk ke dalam kelompok Abu Jahal. Buat kalian yang belum tahu siapa itu Abu Jahal, nanti bakal aku bikin video lengkap tentang Abu Jahal ini ya guys. Oke, balik ke ceritanya. Nah, karena kondisi fisik dari ibu beliau guys, sebagian orang juga memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yaitu putra wanita hitam. Nah, sebagian para ulama hadis menggambarkan Bilal ini seperti seorang yang berkulit hitam, kurus, tinggi, berambut lebat, dan memiliki jambang tipis. Nah, beliau dibesarkan oleh ayah dan ibunya di kota Ummul Qurah atau Mekah ya guys. Nah, di saat ayah beliau meninggal dunia, Bilal ini diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, tuan dari ibunya tadi guys, yang sahabatnya si Abu Jahal tadi itu loh guys. Saat menjadi budak, beliau ini sering mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang memang sering diceritakan oleh penduduk Mekah karena mulai menyiarkan kembali agama Islam. Dan di tengah banyaknya perdebatan, di tengah Rasulullah SAW pada saat itu, Bilal dengan yakin ingin pergi langsung untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan ingin langsung memeluk Islam. Dan akhirnya Bilal pun menyebutkan 2 kalimat syahadat,
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian Bilal pun langsung masuk ke dalam kelompok pertama yang memeluk agama Islam, walaupun status beliau masih seorang budak. Nah, kemudian kabar keislaman Bilal ini tersebar ke seluruh negeri waktu itu. Sampai pada akhirnya berita tersebut sampailah ke telinga tuannya si Umayyah bin Khalaf tadi guys. Nah, di saat inilah Bilal pun akhirnya disiksa oleh Umayyah. Siksaan untuk Bilal pada waktu itu sangat kejam guys. Beliau sampai diikat dan diarak mengelilingi jalanan di kota Mekah. Kemudian dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Terus perutnya juga diikat dengan sebuah batu besar. Lehernya juga diikat dengan tali, terus diseret guys di antara perbukitan di Mekah. Bayanginlah guys betapa kejamnya Umayyah bin Khalaf ini. Dan dikabarkan juga nih guys, bahkan punggung beliau juga dicambuk. Nah, siksaan yang diterima oleh Bilal ini dilakukan oleh Umayyah agar Bilal keluar dari Islam. Tapi ya guys, selama beliau disiksa, beliau hanya berkata Ahad, Ahad, Ahad. Ahad yang dimaksud Bilal ini adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Nah, saat Umayyah mendengar ini, makin naiklah emosinya si Umayyah. Makin naik juga pitamnya dan makin meningkat juga penyiksaannya. Namun di sini Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Umayyah jelas makin gak bakal berhenti buat nyiksa beliau. Bahkan pernah diceritakan nih guys, Umayyah ini pernah memaksa Bilal untuk memuji Lata dan Uzza, di mana Lata dan Uzza ini adalah nama sesembahan untuk kaum mereka. Tapi beliau tetap memuji Allah dan Rasulullah SAW. Akan tetapi Umayyah terus memaksa sembari berkata, ikutilah yang kami katakan. Kemudian Bilal pun menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Berhari-hari Bilal disiksa guys. Namun berhari-hari pula Bilal tetap berpegang teguh dengan mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Sampai pada akhirnya kabar Bilal bin Rabah ini disiksa terdengar di telinga Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, kemudian Abu Bakar akhirnya memerdekakan Bilal dengan cara membeli beliau. Kemerdekaan Bilal ini disambut bahagia oleh kaum muslimin. Dan mulai saat itu status Bilal bukan lagi seorang budak, melainkan orang yang merdeka. Bilal pun kemudian ikut bersama Rasulullah SAW hijrah dari Mekah, dan kemanapun Rasulullah pergi selalu diikuti oleh Bilal guys. Dan karena itu juga lah Bilal begitu disegani dan dihormati oleh sahabat Nabi yang lainnya, sebagaimana mereka menghargai dan menghormati Rasulullah SAW. Dan sampai pada akhirnya Bilal pun ditugaskan untuk menjadi muazzin pertama yang ada di dunia ini guys. Jadi gimana ceritanya? Kita lanjut ya guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi guys, ketika pada suatu hari Masjid Nabawi baru saja dibangun, ketika hukum syariat azan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum melaksanakan sholat wajib. Dan Bilal pun ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Setidaknya nih guys, ada 4 alasan kenapa Bilal yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan pertama kali. Yang pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Mungkin ini menjadi faktor pertama mengapa Rasulullah memberikan tugas kepada Bilal untuk menjadi muadzin pertama dalam Islam. Dikisahkan bahwa siapapun akan bergetar hatinya manakala mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan azan atau membaca Al-Quran. Yang kedua, Bilal sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Ketika masih menjadi budak Umayyah bin Khalaf, dia disiksa dengan siksaan yang sangat keras agar keluar dari Islam, mulai dari diseret, dijemur di padang pasir dengan tanpa pakaian, hingga dijatuhi batu besar tepat di atas dadanya. Bilal bergeming, dia bahkan terus mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad ketika disiksa.
Pengangkatan Bilal sebagai muadzin pertama merupakan penghargaan kepadanya. Mengapa? Karena apa yang diucapkan Bilal ketika disiksa, ahad, 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 memiliki unsur persamaan dengan kalimat azan, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi. Azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam. Waktunya pun sudah ditetapkan atau menjelang dilaksanakannya sholat fardu. Untuk itu diperlukan orang-orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk mengemban tugas sebagai muazin. Dan Bilal bin Rabah adalah orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. 4. Bilal memiliki keberanian untuk mengumandangkan azan pada masa-masa awal dakwah Islam. Maka diperlukan keberanian yang tinggi. Maklum saja, prinsip tauhid yang ada dalam kalimat azan tentu saja bertentangan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, di mana kemusyrikan dan penolakan terhadap Islam masih kencang. Bilal sudah terbukti memiliki keberanian yang tinggi. Disiksa sekeras apapun saat menjadi budak, dia tetap memegang teguh keyakinannya Islam. Meski mendapat tugas mulia, Bilal tak pernah tinggi hati. Aku tiada lain hanya seorang laki-laki Habasyah yang dahulu adalah seorang budak, kata Bilal. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam perang Badar. Dan Bilal juga mendapatkan gelar sebagai muadzin ar-Rasul. Biasanya usai mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW sambil berseru, "Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah." Mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melatunkan iqamat. Suatu ketika Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa milik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Namun tidak lama kemudian beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat istiqoh, mohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi SAW dalam perang Badar. Ia bersaksi dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan membantu tentaranya. Ia juga melihat tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin, dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pemandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talah, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah SAW, dan Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Sampailah ketika waktu sholat zuhur tiba, keinginan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa, semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu pada saat-saat yang sangat bersejarah itu. Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Ribuan bahkan jutaan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya.
Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memendam hasad di dalam dada. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Saat azan dikumandangkan, bila sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal membahas, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksudnya adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, saya bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa hari ini. Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah. Sementara Al-Harits bin Hisam berkata, sungguh malang nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abu Al-Ash berkata, demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak Bani Jumah bersuara di atas bangunan ini atau Ka'bah. Sementara Abu Sufyan yang berada dekat dengan mereka hanya berkata, saya tidak mengatakan apapun, karena kalau saya membuat pernyataan walau hanya satu kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Selama itu pula Rasulullah SAW sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Beliau melatunkan kata Ahad, Ahad atau Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah SAW menghembuskan napas terakhir, waktu sholat pun tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba terdiam. Ia tak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi, karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya sambil berkata, jika dulu kamu membeliku untuk mempertaruhkan dirimu sendiri, maka kamu berhak menahanku. Tapi jika kamu telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyebut, kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan kepada siapapun setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah Syam yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama.
Umar melakukan pertemuan tersembunyi dengan Bilal dan menaruh rasa hormat yang begitu besar kepadanya, sehingga jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpali, yang artinya Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita, maksudnya Bilal. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar bin Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Maka ia pun menangis terseduh-seduh yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan kerinduan mereka pada masa-masa kehidupan yang dilalui di Madinah bersama Rasulullah SAW. Bilal, pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga meninggal. Nah guys, itu kisah Bilal bin Rabah, orang pertama yang mengumandangkan azan di muka bumi ini. Oke guys, bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru aku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.